Istriku muntah paku kecil di kamar mandi pagi itu. Aku tidak langsung panik, justru terpaku. Paku itu berkarat, dingin, dan jelas bukan benda yang bisa masuk ke tubuh manusia tanpa bantuan sesuatu yang lain. Dia istri keempatku, namanya Sulastri. Pagi sebenarnya berjalan normal, seperti hari-hari sebelumnya. Aku bangun lebih dulu, menyeduh kopi, lalu membaca pesan dari mandor sawah. Dari luar, hidup kami tampak rapi. Rumah besar, halaman bersih, mobil berjejer rapi, terparkir lurus. Orang-orang di desa sering bilang aku laki-laki beruntung. Istri keempat, tapi paling mapan. Iya, Sulastri. Sulastri pintar mengelola usaha, jarang ikut campur urusan kecil. Dan selama ini rumah tangga kami nyaris tanpa suara tinggi. Makanya, aku heran waktu beberapa bulan lalu, Sulastri mulai berubah pelan-pelan. Awalnya cuma soal tidur. Ia sering terbangun tengah malam, duduk di tepi ranjang, sambil memegangi dada. Katanya sesak, katanya dingin. Aku pegang punggungnya, hangat biasa saja. Tapi ia bersikeras. Sebelah kiri tubuhnya terasa seperti direndam air sumur. "Mas, aku capek," katanya berkali-kali. Padahal aktivitasnya sama, mengurus toko, mengecek karyawan, lalu pulang sebelum maghrib. Aku masih berpikir logis, mungkin tekanan kerjaan, mungkin usia. Aku menyarankan ke dokter, ia mengangguk. Tapi setiap kali jadwal tiba, selalu ada alasan untuk menunda. Lalu mimpi buruk datang. Sulastri sering terbangun sambil menangis, bukan jeritan, tapi air mata yang keluar tanpa suara. Kalau kutanya mimpinya apa, jawabannya selalu sama. "Ada orang berdiri dekat lemari." Aku cek lemari itu. Lemari jati tua, peninggalan orang tuanya. Tidak ada apa-apa. Aku bahkan sempat bercanda, bilang mungkin cuma bayangan lampu dari luar. Tapi Sulastri tidak tertawa, matanya kosong, seperti orang yang sedang mendengar sesuatu yang tidak aku dengar. Emosinya juga berubah. Ia mudah tersinggung. Pernah suatu sore aku hanya bertanya soal laporan keuangan, ia langsung membanting map. "Kamu gak percaya sama aku ya?" katanya keras. Aku kaget. Selama ini, aku justru menyerahkan semua urusan padanya. Sejak itu, pertengkaran kecil sering muncul. Hal sepele jadi besar. Nada bicaranya berubah, lebih tajam, lebih dingin. Kadang aku merasa sedang bicara dengan orang lain. Tanda aneh berikutnya datang dari tubuhnya. Malam-malam berikutnya, aku mencium bau tidak biasa dari rambut Sulastri. Bau amis darah, bukan bau keringat, bukan bau jamu. Ada campuran wangi kembang, tapi sudah layu. Aku sempat berpikir mungkin dari tempat penyembelihan ayam, atau gudang, atau pasar. Tapi bau itu muncul lagi keesokan harinya, bahkan setelah ia mandi. Aku mulai resah, tapi tetap menahan pikiran buruk. Aku ini kepala keluarga. Kalau aku duluan percaya yang tidak-tidak, rumah bisa runtuh. Aku masih bertahan di jalur medis. Aku memaksa Sulastri ke dokter. Hasilnya bersih, darah normal, jantung normal. Dokter hanya menyarankan istirahat dan vitamin. Di rumah, kondisinya justru memburuk. Sulastri sering mengeluh tangannya bergerak sendiri, terutama malam hari. Jari-jarinya seperti ditarik. Pernah aku lihat jelas, tangan kanannya bergetar saat ia tertidur. Aku pegang, berhenti. Begitu ku lepas, bergerak lagi. "Mas, jangan pegang," katanya suatu kali dengan nada kesal. Padahal aku hanya ingin menenangkan. Aku mulai kehilangan pijakan, tapi aku masih menolak menyebut ini kiriman. Dalam pikiranku, kata-kata itu berbahaya. Sekali dipercaya, susah dilepas. Sampai pagi itu datang. Sulastri masuk kamar mandi dengan wajah pucat, tidak mengeluh, tidak bicara. Beberapa menit kemudian aku dengar suara muntah keras. Aku mendekat, berdiri di depan pintu. Saat pintuku buka, aku melihatnya jongkok. Tubuhnya gemetar. Di lantai keramik bercampur cairan bening. Ada 3 paku kecil berkarat, salah satunya bengkok. Aku tidak berteriak, tidak pingsan. Aku hanya berdiri menatap benda itu lama sekali. Di kepalaku tidak ada doa, tidak ada teriakan. Hanya satu pikiran yang muncul terus-menerus. Ini tidak masuk akal.
Sulastri menatapku, matanya merah tapi tidak fokus. "Mas, perutku sakit, Mas," katanya lirih. Aku membantu membersihkan. Aku membungkus paku itu dengan tisu. Tanganku gemetar meski berusaha tenang. Bau amis dan kembang kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Disitulah akhirnya penyangkalan dalam diriku mulai retak. Karena apapun penjelasannya, tidak ada logika yang bisa menjelaskan paku keluar dari tubuh manusia. Dan yang paling membuatku takut, ini baru pertama kali. Sejak sakit itu, rumah kami tidak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada suara langkah di malam hari. Padahal aku yakin semua pintu terkunci dan kami hanya berdua. Awalnya aku mengira itu cuma kayu memuai atau tikus lewat di plafon. Rumah besar memang sering bersuara, tapi lama-lama langkah itu terdengar jelas, pelan, teratur, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Selalu berhenti di depan kamar kami, tidak pernah masuk, tidak pernah menjauh, hanya berhenti lalu menghilang. Suasana rumah berubah, bukan cuma di malam hari. Siang pun terasa berat. Udara di ruang tengah seperti tidak mau bergerak. Lampu yang terang terasa redup. Aku sering duduk di sofa, tanpa alasan jelas, merasa ingin cepat keluar rumah. Sulastri semakin sering marah. Bukan marah biasa, nada bicaranya dingin, matanya tajam. Pernah aku baru pulang dari sawah, belum sempat duduk, ia sudah menyindir. "Kamu senang ya kalau aku sakit? Jadi bisa ngatur-ngatur aku, dan kamu bisa bagi-bagi waktumu sendiri." Aku terdiam. Tidak ada kalimat yang tepat untuk menjawab tuduhan seperti itu. Setiap kali aku mencoba bicara baik-baik, ia malah semakin tersulut. Aku mulai memilih diam, tapi diam pun salah. Katanya aku tidak peduli. Hubungan kami retak pelan-pelan. Bukan karena selingkuh, bukan karena uang, tapi karena aku seperti tinggal dengan orang yang sama sekali tidak mau disentuh. Penolakan itu bukan cuma soal kata-kata. Ia menolak aku mendekat. Kalau aku duduk di sampingnya, ia bergeser. Kalau aku pegang tangannya, ia menarik dengan kasar. "Jangan sentuh aku gak suka," katanya suatu malam. Perubahan yang sangat drastis. Kalimat itu menusuk. Selama ini kami tidak pernah sejauh itu. Aku mulai tidur membelakangi, bukan karena marah, tapi karena takut. Ada jarak yang tidak bisa kutembus. Gangguan malam semakin sering. Selain langkah kaki, aku melihat bayangan lewat di dinding. Bukan bayangan manusia yang jelas, tapi seperti asap gelap yang bergerak cepat. Setiap kali aku menoleh, tidak ada apa-apa. Tekanan di dadaku juga mulai muncul. Saat tidur terlentang, rasanya seperti ada yang duduk. Nafas pendek, keringat dingin keluar. Begitu aku bangun dan duduk, tekanan itu hilang. Aku masih mencoba bertahan di logika. Aku bilang ke diri sendiri, ini efek stres. Rumah besar, pikiran kacau. Wajar kalau halusinasi muncul. Tapi logika itu goyah saat aku menemukan sesuatu di dapur. Pagi itu, aku melihat bekas tanah di lantai. Jejak kaki kecil, lembab, dari arah pintu belakang menuju ruang tengah, lalu berhenti tepat di depan lemari tua. Aku jongkok, menyentuhnya. Tanah dingin, bukan tanah kering yang terbawa sandal. Aku membersihkan tanpa bilang ke Sulastri. Entah kenapa, aku merasa lebih aman menyimpan sendiri keganjilan itu. Malamnya, kejadian paling membuatku tidak bisa lagi pura-pura tenang terjadi. Sekitar jam 2, aku terbangun karena suara bisikan, pelan tapi jelas, seperti orang mengeluh. Aku melihat Sulastri duduk di tepi ranjang, punggungnya menghadapku, rambutnya terurai menutup wajah. "Kamu kenapa?" tanyaku pelan. Ia tidak menjawab. Bahunya bergerak naik turun. Aku mendekat, menyentuh bahunya. Saat itu tubuhnya kaku, dingin, terlalu dingin untuk ukuran orang hidup. Ia menoleh pelan, matanya terbuka tapi kosong. Mulutnya bergerak, mengeluarkan suara yang bukan suaranya, lebih berat, lebih tua. "Jangan ganggu," katanya pendek. Aku mundur refleks, jantungku berdebar keras. Dalam hitungan detik,
Sulastri terkulai, lalu terbaring lagi. Nafasnya kembali normal. Matanya terpejam, seperti orang tidur. Aku duduk sampai pagi, tidak berani memejamkan mata. Saat fajar datang, satu hal akhirnya jujur kuakui pada diri sendiri. Ini bukan sekedar sakit, ini bukan kelelahan. Ada sesuatu yang masuk rumah kami, dan rumah ini tidak lagi berdiri di pihak kami. Sulastri bangun tanpa ingatan apapun tentang malam itu. Ia hanya mengeluh pusing dan mual. Aku tidak menceritakan semuanya, tapi di dalam kepalaku, satu kata mulai berani muncul, meski masih kutekan dalam-dalam. Kiriman. Dan aku tahu kalau itu benar, maka semua ini belum akan berhenti. Di waktu yang lain, dalam kondisi setengah sadar, istriku menyebut satu nama yang membuat tengkukku dingin. Rukmini. Nama itu keluar begitu saja, pelan tapi jelas. Bukan teriakan, bukan rintihan, seperti orang menyebut sesuatu yang sudah lama disimpan di kepala. Saat itu Sulastri sedang demam, tubuhnya panas, tapi telapak tangannya dingin, matanya terpejam, nafasnya pendek-pendek. Rukmini, katanya lirih. Aku membeku di sisi ranjang. Nama itu bukan nama orang asing. Itu nama yang seharusnya tidak lagi muncul di rumah ini. Rukmini adalah istri pertamaku. Kami menikah puluhan tahun lalu, saat aku belum punya apa-apa. Hidup susah, tapi adem ayem, lurus, tak punya masalah. Ia perempuan sabar, terbiasa hidup hemat, patuh pada adat. Kami tidak punya anak. Seiring waktu jarak tumbuh bukan karena orang ketiga, tapi karena perbedaan arah hidup. Aku ingin berkembang, ia ingin tetap seperti dulu, apa adanya. Akhirnya, aku menikah lagi, lalu lagi, sampai Sulastri menjadi istri keempatku. Aku tidak pernah bermusuhan dengan Rukmini. Perpisahan kami dingin, tanpa ribut, tapi juga tanpa benar-benar selesai. Aku baru sadar itu sekarang. Beberapa bulan sebelum Sulastri sakit, Rukmini datang ke rumah tanpa kabar. Ia berdiri di depan pagar, membawa tas kain kecil. Penampilannya rapi, terlalu rapi untuk sekedar silaturahmi. Rambutnya disanggul, kebayanya bersih. Aku cuma pengen lihat rumahmu, katanya waktu itu. Sulastri menerimanya dengan sopan. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Aku memperhatikan dari jauh. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara tinggi, tapi ada sesuatu di udara. Tatapan Rukmini lama sekali melekat pada Sulastri. Bukan tatapan kagum, lebih seperti menilai. Kamu kelihatan makmur sekarang, kata Rukmini sambil tersenyum tipis. Pantes. Aku waktu itu tidak memikirkan apa-apa. Kupikir itu cuma kalimat biasa. Sekarang, setiap kata itu seperti diulang di kepalaku. Sebelum pulang, saat itu Rukmini sempat berdiri lama di depan lemari jati tua. Lemari yang sama yang sekarang sering muncul di mimpi Sulastri. Ia mengusap kayunya pelan, lalu berbisik entah apa. Aku tidak mendengar jelas. Masih kuat ya kayunya, katanya basa-basi. Aku mengira ia bicara soal lemari. Sekarang aku tidak yakin. Nama itu kembali muncul malam berikutnya. Sulastri terbangun sambil menggeram pelan. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, tapi tidak fokus. Mbak Rukmini, jangan mbak, katanya terbata. Aku mengguncangnya pelan. Tidak ada respon. Ia menyebut nama itu berulang-ulang, seperti orang yang sedang diperingatkan atau diperintah. Saat itu, rasa takutku bercampur rasa bersalah. Aku mulai bertanya ke diri sendiri, apakah semua ini ada hubungannya dengan masa laluku? Dengan keputusan-keputusan yang kuanggap selesai, tapi ternyata hanya kubiarkan menggantung. Pagi harinya, aku memberanikan diri bertanya pada Sulastri. Ia tidak ingat apa-apa, tapi saat ku sebut nama Rukmini, wajahnya berubah, bukan kaget, tapi tegang. Kenapa mas nanya dia? Tanyanya cepat. Aku tidak langsung menjawab. Dari caranya bertanya,
Aku tahu ada sesuatu yang tidak ia ceritakan. Akhirnya ia mengaku. Beberapa minggu sebelum sakitnya parah, Sulastri sering merasa diawasi, terutama kalau sedang sendirian di rumah. Ia pernah melihat bayangan perempuan berdiri di dekat lemari, rambut disanggul, wajah tidak jelas. Aku pikir cuma perasaanku, katanya. Tapi bayangan itu sering muncul. Aku menggenggam tangannya. Dalam dadaku, satu dugaan mulai terbentuk dan aku membencinya. Sejak itu, setiap gangguan selalu disertai satu hal. Nama Rukmini kadang disebut jelas, kadang cuma gumaman. Saat Sulastri marah tanpa sebab, aku merasa amarah itu bukan sepenuhnya miliknya. Aku mulai takut tidur di rumah sendiri. Tapi yang lebih kutakuti, aku mulai takut pada orang yang pernah menjadi bagian hidupku. Rasa bersalah menggerogoti. Aku merasa telah meninggalkan sesuatu yang seharusnya kuhadapi sejak awal. Aku menikah lagi dan lagi tanpa benar-benar memastikan semua ikatan lama terputus dengan benar. Suatu malam, setelah Sulastri tertidur, dengan nafas tidak teratur, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu kupadamkan. Aku menatap lemari jati tua itu lama sekali. Aku tidak lagi menyangkal. Ini bukan kebetulan. Nama yang disebut tidak muncul tanpa sebab. Pagi itu aku mengambil keputusan yang selama ini kutunda. Aku tidak akan lagi mengandalkan logika semata. Aku tidak tahu siapa yang bersalah. Aku juga belum berani menuduh siapapun. Tapi satu hal pasti, aku butuh bantuan. Bukan dokter, bukan obat. Bantuan orang yang mengerti perkara seperti ini. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku mengakui dengan jujur, aku takut. Kiai itu tidak bertanya panjang lebar. Ia hanya melihat istriku sekali, lalu berkata pelan, "Ini bukan mau dibunuh." Kami menempuh perjalanan sejak subuh. Aku membawa Sulastri ke sebuah desa di lereng gunung. Jalanan sempit dan berkabut. Tidak ada papan nama. Tidak ada pesantren besar. Rumah Mbah Kiai Sadran berdiri sederhana, berdinding kayu, halaman bersih. Tapi suasananya membuat dada terasa ditekan, seperti ada aturan tak tertulis yang melarang orang sembarangan bicara di tempat itu. Mbah Kiai Sadran sudah tua, janggutnya memutih, sorot matanya tenang tapi tajam. Ia tidak menyentuh Sulastri, tidak membaca doa keras-keras, hanya memandang wajah istriku cukup lama, lalu menutup mata sebentar. "Ini kiriman, tapi bukan untuk menghabisi," katanya singkat. Aku menelan ludah. "Lalu untuk apa, Mbah?" "Untuk mengikat." Ia lalu menjelaskan dengan bahasa sederhana, tanpa istilah berlebihan. Teluh atau tenung tidak selalu bertujuan membunuh. Ada yang tujuannya lebih halus, tapi lebih kejam, menguasai. Tubuh korban dijadikan tempat singgah, sementara kehendak orang lain perlahan masuk. "Istrimu ini dijadikan wadah, bukan target akhir," katanya. Penjelasan itu membuat bulu kuduku berdiri. Apakah aku juga ditarget? Aku teringat semua perubahan Sulastri. Amarahnya, penolakan sentuhan padaku, bayangan perempuan di rumah. Kalau kasar ditangani, yang rusak bukan cuma jasadnya. Lanjut Mbah Kiai, bisa putus nyawa, bisa gila. Aku langsung mengangguk. Aku tidak butuh bukti lagi. Cara beliau bicara terlalu tenang untuk orang yang mengarang. Pendekatan yang dipakai Mbah Kiai bukan ilmu yang dipertontonkan. Ia menyebutnya laku leluhur. Islam yang dipraktikkan orang-orang tua dulu, jauh sebelum ilmu-ilmu dari Timur Tengah yang dibawa oleh santri-santri yang kembali ke tanah Jawa. Doa tetap doa, tapi jalannya lewat batin, getaran, bukan adu kekuatan. Ia menjelaskan bahwa apa yang menempel pada Sulastri tidak bisa ditarik paksa, harus dilepaskan pelan-pelan, seperti melepas tali yang diikatkan terlalu lama. Kalau ditarik keras justru melukai daging. Aku bertanya, siapa pengirimnya? Mbah Kiai tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Nanti akan kelihatan sendiri."
Ada beberapa larangan yang langsung diberikan padaku. Selama proses berjalan, aku tidak boleh tidur sekamar dengan Sulastri, tidak boleh menyentuh tubuhnya sembarangan, tidak boleh meluapkan emosi. Amarah dan ketakutan bisa membuka celah. Aku juga diminta berpuasa ringan, tidak makan daging, tidak banyak bicara. Yang paling berat bagiku, aku diminta jujur pada diri sendiri tentang masa lalu, tentang ikatan yang belum selesai. Persiapan dimulai hari itu juga. Sulastri diminta beristirahat di satu ruangan khusus. Aku melihat wajahnya kosong, lelah. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak menolak kehadiranku. Ia hanya menggenggam tanganku sebentar, lalu melepaskannya pelan. Mbah Kiai lalu berbicara tentang satu laku yang jarang dilakukan sembarang orang, Meraga Sukma. Bukan untuk pamer kemampuan, tapi untuk melihat dan mengembalikan apa yang tersesat. Ia akan mencari sumber ikatan itu, bukan menyerang, tapi mengingatkan. Ini bukan perang, ini pengembalian, katanya. Aku bertanya resikonya, ia menatapku lama. Kalau gagal, wadahnya yang menanggung. Aku langsung merasa lututku lemas, tapi di titik itu, aku sadar tidak ada jalan mundur. Membiarkan kondisi Sulastri seperti ini sama saja membiarkannya hancur perlahan. Malam mulai turun. Rumah Mbah Kiai semakin sunyi. Suara serangga terdengar jelas. Aku duduk di serambi, memikirkan semua yang sudah terjadi. Nama yang terus muncul di kepalaku, tatapan masa lalu yang belum tuntas. Saat Mbah Kiai kembali menemuiku, keputusannya sudah bulat. Kita mulai malam ini. Kalau ditunda, ikatannya makin dalam dan kencang. Aku mengangguk. Di dadaku ada takut, ada sesal, ada harapan tipis. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku hanya tahu satu hal. Aku menyerahkan istriku pada orang yang memahami batas antara iman dan laku leluhur. Dan aku siap menghadapi apapun yang akan dibuka malam itu. Ritual dimulai pada Isya. Rumah Mbah Kiai Sadran dibuat gelap. Hanya satu lampu minyak menyala di sudut ruangan. Sulastri dibaringkan di atas tikar pandan. Kepalanya menghadap kiblat. Aku duduk agak jauh. Sesuai pesan Mbah Kiai, tidak boleh mendekat, tidak boleh menyentuh, tidak boleh memanggil namanya dengan suara keras. Mbah Kiai duduk bersila di dekat kepala Sulastri. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan doa yang tidak semuanya kupahami. Tidak ada teriakan, tidak ada gerakan aneh. Justru itulah yang membuat suasana terasa lebih menekan. Awalnya, Sulastri hanya gelisah. Nafasnya naik turun cepat. Tangannya mengepal. Keringat keluar meski udara dingin. Lalu tubuhnya berhenti bergerak. Terlalu diam. Aku hampir berdiri, tapi tatapan Mbah Kiai menahanku. Beberapa menit kemudian, mata Sulastri terbuka. Aku langsung tahu. Tatapan itu bukan tatapan orang yang baru bangun. Matanya fokus, tajam, dan penuh penilaian. Ia menatap lurus ke arahku, bukan ke Mbah Kiai. Mas, katanya pelan. Suara itu tenang, terlalu tenang untuk suara orang sakit. Dan cara menyebutku, ada tekanan halus di ujung kata, seperti orang yang sudah lama memanggil dalam hati. Aku tidak menjawab, tenggorokanku kering. Kamu masih sama, masih kelihatan bingung kalau dihadapkan sama masalah. Lanjut suara itu. Itu bukan gaya bicara Sulastri. Ia tidak pernah bicara seperti itu. Kalimatnya rapi, dingin, dan penuh sindiran halus. Mbah Kiai tetap diam, matanya terpejam, seperti membiarkan sesuatu berbicara sampai selesai. Aku capek menunggu, tapi akhirnya aku masuk juga. Suara itu melanjutkan. Dadaku terasa seperti diremas. Aku tahu, tapi masih berharap salah. Kamu kenal aku, kamu pura-pura lupa, tapi kamu kenal, katanya lagi. Aku tidak sanggup menahan lagi. Rukmini, ucapku pelan. Bibir Sulastri tersenyum. Senyum yang tidak pernah kulihat di wajah istriku. Pinter. Akhirnya nyebut juga, jawabnya.
Saat itu kakiku gemetar. Semua potongan kejadian seperti menyatu. Tatapan di ruang tamu, lemari tua, nama yang berulang muncul. Kamu tidak adil, Mas. Kamu pergi, ninggalin aku sama janji yang gak pernah kamu tutup. Kamu punya ambisi yang besar. Harusnya kita hidup ayem tentrem, katanya dengan suara datar. Aku ingin membela diri, ingin bilang aku sudah berusaha adil, tapi di hadapan suara itu, kata-kataku terasa kosong. Kamu punya istri banyak tanpa meminta izin. Kamu selalu pulang ke yang paling kuat, yang paling bisa ngatur hidupmu. Tidak pernah ada waktu untuk kami-kami yang kau tinggalkan. Lanjutnya, aku menatap tubuh Sulastri yang terbaring. Perempuan yang sedang dipakai untuk bicara oleh orang lain. Aku hanya mau kamu, Mas. Utuh, tidak dibagi, tidak digilir, kata suara itu. Kalimat itu membuat dadaku berdegup kencang. Ini bukan soal benci, ini soal memiliki. Mbah Kiai akhirnya membuka mata. Cukup, kamu sudah menyampaikan, katanya tegas. Senyum di wajah Sulastri memudar. Matanya bergerak ke arah Mbah Kiai. Aku tidak merusak, aku hanya memakainya. Suara itu berubah lebih dingin. Yang kamu pakai bukan milikmu. Kasihan sukmanya yang kau lempar. Dan waktumu di sini sudah kebanyakan. Cukup, jawab Mbah Kiai. Tubuh Sulastri mendadak kejang. Tangannya mencakar tikar. Nafasnya tersengal. Suara yang keluar bukan lagi kalimat, tapi erangan tertahan. Aku berdiri refleks. Mbah, teriakku. Duduk, bentak Mbah Kiai. Kalau kamu mau maju, ikatannya malah balik ke dia. Aku terduduk lagi. Air mata keluar tanpa bisa kutahan. Di depanku, istriku berjuang dengan sesuatu yang berasal dari masa laluku sendiri. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Lalu tubuh Sulastri mendadak lemas. Kepalanya terkulai ke samping. Matanya terpejam. Tidak ada suara. Aku berlari mendekat. Wajahnya pucat sekali. Nafasnya tipis. Terlalu tipis. Mbah, dia kenapa, Mbah? Suaraku pecah. Mbah Kiai memeriksa nadi Sulastri. Wajahnya serius. Tubuhnya kelelahan. Ikatan belum lepas. Baru dibuka, katanya. Aku menatap wajah istriku yang diam tidak bergerak. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut kehilangannya. Malam itu Sulastri tidak sadar. Tubuhnya panas dingin. Nafasnya tidak stabil. Mbah Kiai meminta kami bersiap. Ini baru awal. Kalau salah langkah, dia bisa nggak bangun lagi. Aku duduk di samping tikar, menatap wajah istriku yang kritis. Dengan satu kesadaran yang menyakitkan. Semua ini terjadi karena sesuatu yang tidak pernah benar-benar aku selesaikan. Mbah Kiai berkata, kalau satu doa saja salah, istriku tidak akan bangun lagi. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada mengancam, justru terlalu datar, seolah ia sedang menyebutkan cuaca. Tapi di dadaku, kata-kata itu jatuh seperti batu. Aku mengangguk, meski tenggorokanku kering. Tidak ada pilihan selain patuh. Sejak malam itu, semua diatur dengan ketat. Aku diwajibkan puasa, bukan puasa yang sekedar menahan lapar, tapi puasa laku. Tidak ada makan daging, tidak minum yang manis, tidak berkata kasar, bahkan tidak boleh terlalu banyak berpikir buruk. Puasa batin. Mbah Kiai bilang, batin yang keruh bisa mengacaukan jalur pengembalian. Sulastri dibaringkan di ruangan yang sama, tapi posisinya diubah. Kepalanya kini menghadap timur. Di bawah bantalnya diletakkan kain putih, bersih, tanpa motif. Tidak ada azimat, tidak ada benda aneh. Hanya kesederhanaan yang terasa justru lebih menakutkan. Tubuhnya semakin lemah, nafasnya sering berhenti beberapa detik, lalu kembali tersengal. Setiap kali itu terjadi, aku refleks ingin memanggil namanya, tapi selalu kutahan. Larangan itu terngiang terus di kepala. Kalau kamu memanggilnya saat proses, yang menjawab bukan dia,
pesan Mbah Kiai. Malam kedua ritual dimulai lebih sunyi. Lampu dimatikan sepenuhnya. Hanya suara jangkrik dari luar dan nafas Sulastri yang terdengar putus-putus. Mbah Kiai duduk bersila, punggungnya tegak. Ia memejamkan mata lebih lama dari sebelumnya. Ia lalu berkata lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri, bahwa ia akan masuk lebih jauh, bukan untuk melawan, tapi untuk mengantar pulang sesuatu yang tidak pada tempatnya. Aku tidak melihat apa-apa. Tidak ada cahaya, tidak ada bayangan aneh. Tapi suasana ruangan berubah. Udara terasa lebih berat. Dadaku sesak, seperti sedang berada di ruang tertutup. Tubuh Sulastri bergerak pelan. Bukan kejang, tapi seperti orang yang sedang tenggelam dan mencoba mengapung. Bibirnya bergetar, tapi tidak mengeluarkan suara. Beberapa menit berlalu, keringat dingin mengalir di punggungku. Aku duduk bersila, menunduk, mengikuti pesan untuk tidak menatap langsung. Tiba-tiba, Mbah Kiai menarik nafas panjang. Bahunya turun perlahan. Aku tahu, ia sudah sampai di tempat yang dimaksud. Ia tidak bicara besar, tapi aku mendengar percakapan itu. Bukan dengan telinga, melainkan seperti gema di kepala. Suara perempuan, datar, dan menekan. Suara yang sama seperti malam sebelumnya, tapi kini terdengar lebih jauh. Kenapa kamu keras kepala? Suara itu berkata. Mbah Kiai menjawab tenang. Ia tidak memanggil nama, tidak menyebut identitas, hanya menyebut bahwa waktunya sudah habis. Percakapan itu berlangsung lama. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Lebih mirip orang tua yang menegur anaknya yang tersesat jauh. Aku menggigit bibir. Di dalam hatiku, rasa bersalah menumpuk. Aku tahu, di titik ini tidak ada yang bisa kulakukan selain menunggu. Tubuh Sulastri tiba-tiba melengkung. Nafasnya berhenti cukup lama sampai aku berdiri setengah sadar. Masih belum, kata Mbah Kiai tanpa membuka mata. Lalu Sulastri batuk keras. Dari mulutnya keluar cairan hitam kental. Bau amis dan kembang kembali muncul, lebih menyengat dari sebelumnya. Tubuhnya langsung lemas setelah itu, seperti kehabisan tenaga. Mbah Kiai membuka mata, wajahnya pucat, tapi tetap tenang. Ikatan mulai lepas, tapi tubuhnya yang menanggung, katanya. Aku mendekat, berlutut di samping Sulastri. Wajahnya dingin, bibirnya kebiruan. Aku hampir lupa bernafas melihatnya seperti itu. Mbah Kiai mengangkat tangannya memberi isyarat agar aku tidak menyentuh. Sedikit lagi. Kalau kamu ikut campur, semuanya bisa balik. Tahan, katanya. Malam itu terasa tak berujung. Setiap jam seperti ditarik panjang. Sulastri beberapa kali terlihat seperti akan pergi. Nafasnya makin tipis. Aku menghitung detik dengan doa dalam hati. Takut salah lafaz. Menjelang subuh, suara ayam terdengar dari kejauhan. Mbah Kiai menghela nafas panjang, lalu membuka mata sepenuhnya. Ia tampak jauh lebih tua dari kemarin. Sekarang tinggal nunggu. Kalau sampai matahari naik dia belum sadar, berarti wadahnya atau tubuhnya tidak kuat. Aku menatap wajah istriku. Tidak ada lagi gerakan, tidak ada erangan, hanya keheningan yang membuat telingaku berdengung. Pagi itu datang perlahan, membawa cahaya pucat ke dalam ruangan. Dan di titik itu, aku sadar, apapun hasilnya, hidup kami tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Sulastri membuka mata menjelang siang. Tidak mendadak, tidak dengan teriakan. Kelopak matanya bergerak pelan, seperti orang yang ragu. Apakah dunia di depannya masih layak dimasuki? Nafasnya pendek, lalu panjang, lalu stabil. Saat ia menoleh, pandangannya kosong beberapa detik sebelum akhirnya fokus padaku. Mas, katanya lirih. Suaranya serak, tapi itu suaranya. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya mengangguk, menahan dada yang terasa seperti mau pecah. Tangannya kupegang sebentar, sekedar memastikan hangatnya benar-benar hangat manusia. Pemulihan tidak terjadi cepat. Hari-hari berikutnya diisi dengan diam, tidur panjang, dan makan sedikit demi sedikit. Sulastri sering terbangun dengan nafas tersengal, seperti baru lari jauh. Kadang ia memegang dadanya sendiri, memastikan ada denyut di situ.
Ia tidak banyak bertanya, tidak menuntut penjelasan. Mungkin sebagian dirinya sudah tahu, mungkin sebagian lain memilih lupa. Aku juga tidak memaksa cerita. Mbah Kiai hanya berpesan agar masa pulih tidak diisi dengan penggalian luka. Beberapa hari setelah kami pulang, kabar tentang Rukmini datang. Tidak melalui telepon, tapi dari orang kampung yang kebetulan kenal. Katanya, Rukmini jatuh sakit. Badannya separuh tidak bisa digerakkan. Mulutnya masih bisa bicara, matanya masih jernih, tapi kakinya lumpuh. Ia tidak meninggal, ia hidup. Mbah Kiai tidak terlihat terkejut saat aku menyampaikan kabar itu. Tidak semua harus mati. Ada yang harus hidup lama untuk menanggung pilihannya sendiri. Aku tidak merasakan puas, tidak juga lega sepenuhnya. Yang ada justru perasaan berat. Semua ini berawal dari rasa ingin memiliki. Tidak ada darah, tidak ada mayat, tapi kerusakannya nyata. Di rumah, suasana berubah. Langkah kaki di malam hari memang tidak terdengar lagi. Bayangan di dinding tidak muncul, tapi rasa asing tetap tinggal. Seperti rumah ini pernah dilewati sesuatu yang meninggalkan bekas. Sulastri mulai beraktivitas pelan-pelan. Ia duduk di ruang tamu, menatap halaman lama. Kadang ia berdiri di depan lemari cari tua itu, diam cukup lama. "Lemari ini bikin aku gak nyaman, Mas," katanya suatu sore. Tanpa banyak bicara, aku memindahkannya ke gudang. Aku tahu benda itu bukan sumber semuanya, tapi ia saksi. Dan saksi kadang cukup untuk memicu luka. Trauma Sulastri tidak hilang. Ia tidak lagi bisa tidur dengan lampu mati. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak. Kalau aku terlambat pulang, ia gelisah. Ada ketakutan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suatu malam, ia berkata jujur. Ada bagian dari diriku yang rasanya bukan milikku sendiri, kayak pernah dipinjam. Aku tidak menyangkal. Aku juga tidak menguatkan. Aku hanya duduk di sampingnya, memastikan ia tidak sendirian lagi. Pesan terakhir Mbah Kiai terus terngiang di kepalaku. Aku mengatakannya saat kami pamit dengan nada datar seperti biasa. Cinta yang ingin menguasai sepenuhnya itu bukan cinta. Itu kelaparan batin. Dan kalau dibiarkan, ia akan mencari tubuh orang lain untuk makan. Ia juga berpesan satu hal lagi. Jangan bangga punya banyak ikatan kalau tidak sanggup menutupnya dengan benar. Mak, jelek. Aku menerima kalimat itu sebagai teguran yang datang terlambat, tapi tetap perlu. Sekarang hidup berjalan pelan. Usaha tetap jalan, rumah tetap berdiri. Dari luar mungkin tidak ada yang berubah, tapi aku tahu kami hidup dengan garis batas baru. Ada hal-hal yang tidak lagi kami sebutkan, tapi selalu kami ingat. Kadang saat malam terlalu sunyi, Sulastri terbangun dan memanggil namaku pelan. Aku selalu menjawab, selalu, karena aku tahu diam adalah celah. Rukmini masih hidup, kata orang. Sesekali menyebut namaku dalam kondisi sadar. Tidak memaki, tidak menuntut, hanya menyebut. Aku tidak datang menjenguk, bukan karena benci, tapi karena jarak adalah bentuk penutupan yang paling aman. Tidak semua yang pergi benar-benar pergi. Ada yang tinggal sebagai ingatan, ada yang tinggal sebagai bekas. Dan aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan siapapun, bahwa hal yang paling berbahaya bukan ilmu gelap, melainkan keinginan manusia untuk dimiliki sepenuhnya tanpa sisa. Dan aku salah, punya istri 4. Aku takkan pernah bisa adil. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Gue Antoni pamit undur diri. Wassalamualaikum.